Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada pagi ini kita bisa hadir kembali di kajian virtual, kajian rutin hari Rabu, pengajian Prancis. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabatnya dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aeb dan selamat datang kepada para peserta Zoom peserta kajian pagi hari ini. Kajian pagi ini bertemakan keajaiban surat Al-Fatihah dan akan dimoderatori oleh Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Nuhun Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum yang terhormat Ustadz Taib dan juga kepada para peserta. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran. Ada banyak kelebihan dari surat Al-Fatihah ini. Selain menjadi induknya Al-Quran, umul kitab, surat ini juga menjadi salah satu rukun yang harus dibaca dalam sholat. Ada banyak fadilah dan keutamaan ketika seseorang membaca Al-Fatihah. Nah, apa saja keajaiban, keutamaan, dan juga keuntungan dalam membaca Al-Fatihah? Mari kita langsung saja mendengarkan kajian dari Ustadz Aeb Saifuddin Sahida. Waktunya 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan sama-sama membahas bagaimana dahsyatnya keajaiban suratul Fatihah bil barakah. Dengan membaca surat Al-Fatihah, kita sama-sama mengawali dengan doa. Harapannya adalah siapa di antara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Siapa di antara kita yang ingin kebahagiaan, akur, ataupun senantiasa berbahagia bersama keluarga, juga dimudahkan dalam berbagai urusannya. Sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah sekalian, untuk membantu kita kajian pada kesempatan hari ini ada tampilan untuk memudahkan. Baik, bismillah. Keajaiban suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita insya Allah semuanya sudah hafal karena sering diulang-ulang sehari semalam di dalam sholat. Karena sholat merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin dan merupakan rukun bagi orang-orang yang Islam. Maka di dalam sholat kita membaca suratul Fatihah. Dan sebagai renungan mungkin, selama kita hidup, taruhlah sekarang ketika ada yang usianya 30 tahun. Sudah sholat selama
dari balik, taruhlah 10 tahun. Ya. 20 diambil 30 diambil 10 berarti 20 tahun. Selama 20 tahun, sehari membaca 17 kali. 17 kali kali 30 dikalikan 30 dikalikan 20 tahun. Berapa ya? Tinggal dihitung. Nah, sekian banyak gitu kan. Sekian kali kita membaca suratul Fatihah. Tetapi bagaimana kita memenai Al-Fatihah ini? Dulu ketika zaman sahabat ada cerita bahwa seorang kepala suku itu sakit. Sakitnya disebut kalajengking. Kalajengking kan berbisa biasanya. Sampai di riwayat itu disebutkan bahwa sampai pingsan dan hampir tidak akan tertolong. Secara medis tidak akan tertolong. Nah, kemudian ditanya, apakah ada yang bisa mengobati? Kemudian seorang sahabat menyampaikan, insya Allah dengan izin Allah, ya, akan dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah 1 kali, maka dengan izin Allah, kepala suku yang tersengat kalajengking tersebut bisa sembuh, ya, bisa sembuh dengan wasilah suratul Fatihah. Ya. Jadi sahabat membaca 1 kali bisa sebagai sebab kesembuhan orang yang sakit. Dan renungannya bagi kita sudah membaca berapa puluh ratus, bahkan bisa jadi ribuan kali suratul Fatihah. Ya. Maka kesempatan kali ini kita akan sama-sama bagaimana mengetahui dahsyatnya, keistimewaannya, intisarinya di dalam suratul Fatihah. Sehingga apa yang kita baca itu betul-betul memberikan dampak, terutama dampak keimanan, kemudian beramal soleh di dalam kehidupan kita. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suratul Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Di sini diartikan pembuka semua jenis kebaikan. Fataha yaftahu. Fatihah. Ya. Jadi Fatihah itu pembuka semua jenis kebaikan. Ya. Ketika kita ingin masuk rumah, di rumah sendiri-sendiri kan banyak fasilitas yang bisa digunakan, yang bisa dinikmati, yang bisa dipakai. Tetapi ketika rumah itu tidak ada pembuka awalnya, biasanya pintu gitu kan. Ya, tidak ada pintunya, tidak bisa masuk gitu kan. Maka bagaimana Fatihah itu ada pembuka semua jenis kebaikan. Dan di sini diawali dengan alif lam, al-Fatihah. Ya, suratul Fatihah, Al-Fatihah. Dan al itu di dalam kaidah bahasa Arab ada 2 makna. Yang pertama ma'rifat, khusus ataupun istimewa. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah khusus, surat yang ini yang diistimewakan, pembuka di dalam Al-Quran. Ya. Maka ketika ada ungkapan kata-kata baitun artinya rumah. Tetapi ketika memakai al-bait berarti rumah ini. Ya, khusus. Nah, pembuka di sini Al-Fatihah adalah khusus pembuka di dalam Al-Quran. Kemudian al juga maknanya adalah istighraq, komprehensif ataupun semua. Menyangkut tadi pembuka semua jenis kebaikan. Jadi siapapun yang ingin kebaikan, ya pembukanya adalah suratul Fatihah. Ya, jadi secara kalimat Al-Fatihah adalah pembuka semua jenis kebaikan dan diawali dengan al. Ini adalah kekhususan dan maknanya bersifat menyeluruh. Baik jamaah sekalian, kita awali dengan nama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah sebuah surat di dalam Al-Quran yang memiliki nama lain. Ya. Seperti halnya dengan surat lain di dalam Al-Quran, ya,
itu ada yang memiliki lebih dari satu nama. Dan surat Al-Fatihah ini banyak namanya. Ya, lebih daripada 3. Itu banyak. Ya. Di sini kita sebutkan ada 6. Ya. Mungkin ada nama lain. Ya. Yang pertama, sebagaimana yang kita bahas adalah Al-Fatihah. Artinya pembuka. Jadi ini sebagai surat pembuka. Al-Fatihah ini pembuka di dalam Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Pembuka. Kemudian dinamai juga dengan Ummul Kitab. Ya. Ummun itu artinya ibu, induk. Kitab, ya kitab, maksudnya Al-Quran. Jadi ibunya kitab, induknya kitab. Maksudnya adalah semua tujuan agama, maqasiduddin, tujuan agama terkumpul dalam surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya. Pekan sebelumnya kita membahas bagaimana intisari para ulama menyebutkan dari Al-Quran yang semuanya 30 juz itu terkumpul dalam suratul Fatihah. Ya, makanya ini adalah Ummul Kitab, induknya kitab. Kemudian suratul Fatihah disebut juga Alhamd, artinya pujian. Karena surat ini diawali dengan kalimat Alhamd, segala puji bagi Allah. Ya, sebagaimana surat yang lain, ya, ada yang diawali dengan nama surat tersebut. Seperti surat Al-Asri, awalnya kan wal asri, ataupun wal fajri, dan yang lainnya. Nah, begitupun surat Al-Fatihah, ini diawali dengan Alhamdulillah. Walaupun kita menghitung nanti, Bismillah itu bagian daripada ayat surat Al-Fatihah, 7 ayat. Ya. Alhamdulillah, jadi itu adalah pujian. Segala puji, makanya mengartikannya segala puji hanya bagi Allah. Kemudian surat Al-Fatihah dinamai juga dengan surat As-Sab'ul Masani. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr, ya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan kami telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, sebagaimana kita bahas tadi, surat Al-Fatihah ini kan diulang-ulang ketika sholat. Ya. Yang wajib saja 17 kali karena 17 rakaat. Belum ya ibu-ibu dan teteh-teteh rajin sholat sunnahnya. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, kemudian sholat sunnah apalagi ketika masuk masjid tahiyatul masjid, ya, dan sholat sunnah yang lainnya ataupun sholat sunnah istikharah, ya. Nah, kemudian dinamai juga dengan al-kafiyah, pencukup. Maksudnya adalah bagaimana ketika sholat itu membaca surat Al-Fatihah itu cukup. Di dalam Al-Quran itu ada faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari Al-Quran ketika sholat itu. Dan membaca surat Al-Fatihah itu sudah cukup. Ketika ditambah dengan setelah Al-Fatihah itu kan sunnah. Ya. Tetapi ketika dalam sholat membaca selain Al-Fatihah, belum Al-Fatihah, maka nanti ada keterangan bahwa sholatnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya bagaimana surat Al-Fatihah ini disebut dengan Al-Kafiyah, pencukup. Cukup di dalam sholat dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Bukan yang lain. Yang lain setelah Al-Fatihah kan tambahan, sunnah. Kemudian disebut juga Asy-Syafiyah, ya, penyembuh. Bagaimana tadi kisah seorang kepala suku, ya, ketika dengan wasilah dibacakan suratul Fatihah menjadi sebab kesembuhan orang yang sakit. Baik, ini adalah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana nama lain ataupun nama-nama dalam surat Al-Fatihah. Di sini ada nama lain. Ini adalah bagaimana istimewanya surat ini. Ya, namanya selain Al-Fatihah ada tadi Ummul Kitab, ada Alhamd, kemudian Sab'ul Mathani, kemudian Al-Kafiyah dan Asy-Syafiyah. Ya, surat penyembuh. Ya, bagaimana surat ini sebagai wasilah dibacakan dan jenis penyakit bisa sembuh. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan surat Al-Fatihah ada beberapa keutamaannya. Ya, kita di sini menyampaikan sekitar 4 atau 5 saja keutamaannya.
nanti kita bisa didiskusikan. Dan yakin di antara jamaah sekalian itu mungkin bagaimana merasakan pengalaman batin ataupun spiritual terkait dengan memaknai surat Al-Fatihah ini. Ya, karena setiap kita ketika dengan pengalaman spiritual itu punya cerita dan punya pengalaman yang unik dan membekas kepada diri. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghususkan surat ini. Ya, sebagaimana di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika malaikat Jibril duduk di samping Nabi Muhammad SAW, terdengar ketika itu pintu langit dibuka. Ya, seperti apa suaranya? Ya. Ketika itu disampaikan, yang jelas bahwa pintu langit dibuka, tapi langit ada pintunya. Selanjutnya turunlah sosok malaikat. Ya, kalau malaikat Jibril tadi sedang bersama kanjeng Nabi, dan ini adalah malaikat lain yang turun mengucapkan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kemudian berkata, aku kabarkan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Ya, penutup surat Al-Baqarah 3 ayat. Ya, yang kita sering baca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan sampai akhir. Dan tidak ada satu huruf pun darinya yang dibaca ketika berdoa kecuali diberikan ataupun dikabulkan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan suratul Al-Fatihah ini, ya, ada malaikat yang mengabarkan kepada Nabi bahwa diberikan kepada Nabi itu sesuatu yang istimewa dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi ataupun rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, keutamaan surat Al-Fatihah adalah tidak pernah diturunkan dalam kitab sebelum Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa kitab sebelum Al-Quran itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Kemudian Al-Quranul Karim, ini adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad 7 Masehi. Dan suratul Fatihah ini tidak pernah diturunkan kepada kitab sebelumnya, tadi kitab Taurat ataupun kitab Zabur, kitab Injil, belum pernah diturunkan. Dan tidak ada surat yang menyamainya di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, dan tidak ada keutamaannya yang menyamai suratul Fatihah. Ini bagaimana istimewa ataupun utamanya suratul Fatihah. Maka tadi di dalam surat Al-Hijr itu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ada ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, tadi suratul Fatihah di dalam salat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Selanjutnya jamaah sekalian, keutamaan suratul Fatihah adalah membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun tadi di dalam salat. Maka disebutkan bahwa la salata, tidak ada salat liman la yaqra, bagi siapa yang salat tetapi dia tidak membaca bi Fatihatil kitab, kepada Fatihah, ya, di dalam kitab, ya. Jadi tidak membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah merupakan rukun di dalam salat, ya. Maka siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Nah, maka ketika kita sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, yang baca surat Al-Fatihah. Ya. Terlebih ketika sendirian, pasti ketika
tidak membaca surat Al-Fatihah berarti kan diam gitu kan. Nah, diam. Maka bagaimana surat Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat, ya, istimewanya, utamanya adalah merupakan rukun, dan ketika orang sholat tidak membaca surat ini, maka dianggap tidak sah. Sebagaimana ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Selanjutnya jamaah sekalian, keutamaan surat Al-Fatihah adalah munajat seorang hamba dengan Rabb-nya. Ini adalah bagaimana dialog yang istimewa ketika kita bisa menghayati, memaknai surat Al-Fatihah. Nah, maka di dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, ya, di dalam ini adalah suratul Fatihah yang dibaca ketika salat, antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Satu bagian untukku dan satu bagian lainnya adalah untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wali 'abdi ma sa'ala. Maka ketika seorang hamba mengucapkan di dalam salatnya, qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Coba kita rasakan dengan penuh makna bagaimana dialog ini ketika sholat, ya. Hamidani 'abdi, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala Allahu azza wa jalla, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba membacakan maliki yaumiddin, ya. Malik artinya yang merajai hari yaumiddin, hari pembalasan. Maka Allah azza wa jalla menyampaikan, majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka Allah azza wa jalla menyampaikan, haza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Nah, ini puncaknya, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah azza wa jalla qala li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bagaimana ketika kita sholat membaca suratul Fatihah, ini dimaknai, dirasakan bagaimana berdialog, karena ibadah tertinggi itu adalah ihsan, gitu kan. Ihsan itu adalah anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, fa innahu yarak, Allah itu pasti melihat engkau, gitu kan. Ya. Maka bagaimana ketika kita merasa sedang dengan Allah, ya, dialog di dalam hadis qudsi ini begitu indah, gitu kan. Kita bisa merasakan, memaknai, ya, menghayati bagaimana membaca suratul Al-Fatihah. Hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, kata Allah, hambaku telah mengagungkanku. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara diriku dan hambaku, wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta, Allah akan kabulkan. Nah, bagaimana ketika kita sholat, ya, bisa memaknai ini, ya, diawali dengan kita mengetahui, ya, setiap arti dari surat Al-Fatihah yang kita baca. Ya, kita berupaya, maka alhamdulillah, ya, jamaah pengajian Perancis, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah ini, bagaimana
senantiasa mengawali pengajian dengan membaca Al-Quran, ya, kemudian dibaca artinya, maknanya. Ini adalah upaya yang terbaik bagaimana kita ingin menghayati apa yang kita baca, ya. Maka bagaimana kita merasakan dialog, ya, dengan Allah ini ketika sholat, ya, karena begitu indah dialog dalam surat Al-Fatihah ini ketika kita bisa memaknainya, merasakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang lain ataupun ini yang terakhir dari surat Al-Fatihah, ya, yang kita bahas adalah membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, ucapkanlah amin, maka Allah akan mengabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Abdul Razak. Bagaimana ketika kita setelah membaca surat Al-Fatihah ini membaca amin, kan? Maka di keterangan lain, ketika di dalam sholat yang berjamaah antara imam kemudian makmum bersamaan mengucapkan amin waladdallin amin, gitu kan. Maka bersama itu pula malaikat mengucapkan amin, dan ketika bersamaan, ya, itu sesuai dengan keterangan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, ya, amin, gitu kan. Panjangnya dibaca panjang semuanya amin, karena nanti beda, ada amin, ada amin, ada amin, ada amin, kan jadi beda. Kalau amin itu artinya semoga Allah mengabulkan doa, kan di sini. Maka ketika kita membaca amin setelah Al-Fatihah, ya, semuanya panjang, A-nya panjang, min-nya amin, tidak bertasydid, tidak amin, tetapi amin. Ya. Jadi artinya semoga Allah mengabulkan sebagai sebuah doa. Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan surat Al-Fatihah ini kan, ya begitulah Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat, ya. Pas ketika dibaca dalam kondisi apapun, ya. Coba ketika kita lagi berbahagia, ya. Lagi berbahagia biasanya ditandai dengan saat-saat berbahagia, taruhlah teteh-teteh, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, ya, dan suasana yang tidak akan lupa adalah momen bahagia ketika menikah. Nah, menikah supaya khidmat dan berkah diawali dengan membaca Al-Quran. Ya, begitupun ketika suasana duka ibaratnya, ya, taruhlah duka yang mendalam bagi seorang hamba itu adalah ketika ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Ada orang yang meninggal. Coba ketika ada yang meninggal, dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan surat Al-Fatihah, dan dalam hal ini Al-Quran, gitu kan. Itu kan kalau kata orang Sunda pantas, gitu kan. Ya, pantas. Ya. Jadi Al-Quran ini ada sebagai sebuah mukjizat, ya, bahwa di dalam kondisi apapun menjadi rahmat dan keberkahan. Ya. Baik, selanjutnya ada dua hal lagi yang khasiat surat Al-Fatihah ini, sebagaimana yang kita tadi di awal sampaikan, kisah ataupun riwayat kepala suku yang dengan izin Allah bisa sembuh dengan bacaan surat Al-Fatihah, karena memang penyembuh dari penyakit. Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, surat Al-Fatihah adalah penawar bagi segala penyakit. Nah, maka ketika kita mungkin membaca sampai bolak-balik belum ada kesembuhan, yang perlu diperbaiki adalah bukan Al-Fatihahnya, tapi bagaimana kita menghayatinya, membacanya dengan penuh keyakinan dan dengan penuh ketelitian, karena membaca Al-Quran kan ada ketentuannya, ya, ada ilmunya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, inti dari surat Al-Fatihah banyak, ya, kini kita sampaikan 4 saja, diawali dengan alhamdulillah ataupun pujian. Maka hikmahnya adalah bagaimana kita perbanyak memuji kepada Allah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita awali semuanya dengan pujian. Berdoa pun kan diawali dengan pujian. Maka ketika ada siapapun saudara kita ataupun tetangga ataupun ya siapapun manusia yang memberikan pujian kepada kita, semuanya dikembalikan kepada Allah.
ya, ketika anak keturunannya itu berhasil, taruhlah di sekolah menjadi juara dan ada yang menyampaikan pujian, ya, wah, anak-anaknya hebat ya, bisa menjadi juara. Ucapkan alhamdulillah. Itu adalah hanya bagi Allah, pujian bagi Allah, ya, karena semuanya itu ada atas pertolongan Allah, gitu kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, maka apapun yang melekat dengan kita, kita kembalikan kepada Allah. Maka ketika alhamdulillah, sama tadi Al-Fatihah kan, hamdu juga, hamdun itu kan pujian. Maka mengartikannya alhamdulillah, alhamdulillah ada alnya. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi pujian yang datang kepada manusia dari manapun itu dikembalikan kepada Allah SWT. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maka kita perbanyak memuji Allah SWT dalam segala kondisi. Ya. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan kan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, ya. Bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kesempurnaan, ya, sempurna nikmat ini. Begitupun ketika kita mungkin merasakan sebaliknya daripada selain nikmat, tetap ucapkan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam berbagai kondisi. Ya. Kemudian intisari yang selanjutnya adalah menyebutkan dua amalan penting. Tadi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana di sana iyyaka na'budu kita beribadah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in kita meminta pertolongan dan isnah tawakal tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman hanya kepada Allah bertawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Kemudian intisari surat Al-Fatihah yang selanjutnya adalah urgensi bagaimana pentingnya persahabatan dan persatuan umat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana persatuan ini kita senantiasa berbuat, karena di mata Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah bagaimana ketakwaannya. Jadi semuanya berlomba, semuanya berupaya, ya, dan mengokohkan persahabatan di antara sesama manusia, juga persatuan. Bagaimana surat Al-Fatihah ini menggambarkan pentingnya sahabat di dalam kebaikan dan persatuan umat, ya, karena kekuatan itu ada di dalam persatuan, dan begitupun keberkahan, ya. Kemudian intisari yang terakhir dalam pembahasan kita dari surat Al-Fatihah adalah manusia senantiasa membutuhkan petunjuk ataupun hidayah. Dan disebutkan ada hidayah irsyad, hidayah taufik, dan hidayah tasdid. Maksudnya adalah bagaimana irsyad ini sebagaimana di dalam salah satu ayat wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ini Kanjeng Nabi Muhammad ini sebagai membimbing pada jalan hidayah. Ya kan, membimbing para sahabat. Kemudian hidayah at-taufik, ya, hidayah at-taufik, bagaimana di kondisi lain Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi sama orang yang disayangi pamannya, pada akhirnya kan walaupun mendukung, ada salah satu pamannya yang tidak berikrar ataupun tidak mengucapkan kesaksian bersyahadat kepada Kanjeng Nabi. Dan pada kondisi ini, hidayah taufik ini adalah prerogatifnya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang kamu sukai sekalipun, yang kamu cintai sekalipun, ya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi hidayah at-taufik ini adalah hidayah taufik itu Allah yang memberikan. Dan kemudian hidayah tasbib, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Bagaimana tetap di dalam hidayah ini, sebagaimana kita berdoa di dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Jadi dikokohkan hidayah yang ada. Walladzina tadau, dan orang-orang yang diberikan petunjuk,
zadahum hudan. Allah tambahkan petunjuk itu semakin kokoh. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan ketakwaan. Ya, inilah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana intisari dari surat Al-Fatihah, begitu istimewa surat Al-Fatihah. Kalau tadi di awal di judul adalah bagaimana keajaiban surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua bisa memaknai, menghayati surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, sehingga kita merasakan bagaimana ada dialog antara seorang hamba dengan Allah, ataupun dialog antara Allah SWT dengan seorang hamba. Karena di dalam salat itu adalah bagaimana mi'rajul mu'min, ya, kita naiknya, kita berkomunikasinya dengan Allah SWT. Demikian yang disampaikan. Terima kasih semuanya jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memaknai, menghayati surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam salat dan di dalam aktivitas yang lainnya. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang sampainya. Sementara ditutup dulu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Taib ya, jadi surat Al-Fatihah itu memang luar biasa ya. Tadi saya catat sedikit yang Ustadz bahas, karena ini luar biasa sekali ya Ustadz ya, banyak yang mungkin belum tahu, termasuk saya juga jadi tahu, yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku sedang memujiku. Sehingga ketika membaca ayat tersebut dalam keadaan sholat yang benar ya Ustadz di sini ditekankan, maka akan mendapat pahala karena telah berkata sesuatu yang baik kepadaku. Kemudian ketika seorang hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Masya Allah. Disinilah letak rahasianya surat Al-Fatihah, yaitu ketika membaca Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku sedang mengagungkanku. Maka salah satu lainnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau sampai kalimat ini diucapkan benar sholatnya, maka apapun yang dia minta akan kukabulkan seketika itu. Masya Allah. Berarti seperti tadi kata Ustadz, yang harus diperbaiki bukan Al-Fatihahnya, tapi keyakinannya, cara membacanya, dan juga mungkin pada saat kita sholat membacakan Al-Fatihah itu harus penuh dengan keyakinan ya Ustadz ya, bahwa memang Al-Fatihah itu adalah penyembuh dan juga doa sebagai pengabul atau hajat kita. Baik Ustadz, sebelum kita ke tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu sebelumnya yaitu pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Ya. Ustadz, mangga mungkin ingin minum sedikit, Ustadz silakan Ustadz. Mangga Mbak Berta. Pantunnya ini keajaibannya nggak seperti keajaiban Al-Fatihah Mbak ini, jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ada Kak Isma. Wah, Masya Allah. Tambah semangat nih baca pantun. Suami bekerja, anak pun sekolah. Ibu-ibu mengaji, para solihah. Dari Ciamis, pesantren Fatahillah, Ustadz Aib hadirkan keajaiban Al-Fatihah. Masya Allah. Kita yang jauh dari Indonesia, merantau jauh saat usia belia. Al-Quran petunjuk umat manusia, Al-Fatihah pembuka kitab yang mulia. Masak sapi bumbu merica, tudung saji hindarkan lalat. Ummul Quran wajib dibaca, 7 ayat dalam rukun sholat. Di MPP berteman bersahabat, semoga Allah meridhoinya. Fatihatul Kitab menjadi obat, sahabat Rasulullah telah membuktikannya. Al-Quran dibaca tanpa keraguan, dibaca laksana sedang bermunajat. Manusia hidup banyak kemauan, surat Al-Fatihah memudahkan hajat. Kajian penuh pesan moralitas, kuatkan diri hadapi cobaan. Surat Al-Fatihah sebelum beraktivitas mampu lancarkan dan jauhi godaan. Amin. Rukun sholat yang beraturan, jangan sholat dalam kebut-kebutan. Al-Fatihah mengandung pokok ajaran, tauhid, tawakal, sampai peringatan. Para menteri dalam kabinet,
Duduk rapi, rapatkan kaki. Al-Fatihah mampu menjadi magnet, mudahkan jodoh dan penarik rezeki. Semoga Allah selalu melindungi. Hanya Allah yang pantas dipuji. Al-Fatihah mampu membentengi godaan setan yang terkutuk keji. Rabu depan kita akan kajian lagi. Ilmu terus dikejar, terus dicari. Terima kasih Ustadz telah berbagi. Keajaiban Al-Fatihah telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menghibur kita ini dengan isi-isi pantunnya ya Mbak Berta. Terima kasih banyak Mbak Berta pantunnya. Semangat terus ya Mbak Berta. Nanti insya Allah bisa dibukukan Mbak Berta pantun-pantunnya nih. Semangat bersama-sama. Iya, kita juga semangat karena banyak yang baru juga ya ikut bergabung. Baik Pak Ustadz Taib, kita langsung aja ke tanya jawab ya Pak Ustadz. Pertanyaan pertama ini datang dari sahabat kita, yaitu Teh Isma. Alhamdulillah nih Teh Isma bisa bergabung bersama kita. Teh Isma sama nih Pak Ustadz, baru kembali dari Indonesia. Sama seperti saya ya, kita di sana menikmati Indonesia, Masya Allah, nikmatnya tinggal di Indonesia. Allah, Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah Assalamualaikum. Apakah Al-Fatihah dapat mengeluarkan kita dari kesulitan hidup? Juga tentang istighfar berkali-kali. Benarkah bisa menolong kita memperbaiki kehidupan kita? Terima kasih. Mangga, Ustadz, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Kaisma yang bertanya. Bagaimana istimewanya di sini dua hal, Al-Fatihah dengan istighfar. Ya. Jadi di dalam keterangan hadis itu disebutkan, ya ketika seseorang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mempermudah urusannya. Ataupun di dalam Al-Quran, ya itu bagaimana perintah istighfar ini kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana di surat Nuh, ya Nabi Nuh, ya, dan Nabi Nuh kan termasuk ulul azmi, bagaimana nabi dan rasul yang begitu sabar sehingga predikatnya di atas nabi-nabi yang lain. Nabi ulul azmi itu kan ada 5. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Ya, bagaimana mereka banyak ujiannya dan lulus sehingga mendapatkan predikat yang mulia. Nah, bagaimana istighfar? Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, di surat Nuh itu beristighfar kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni. Ataupun di ayat lain, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi dengan istighfar itu akan membuat kita kuat. Jadi ketika kita merasa lemah, ya, perbanyak istighfar, Allah akan memberikan kekuatan. Ya. Selain itu juga terkait dengan kemudahan di dalam kehidupan. Ya. Di ayat yang selanjutnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, maka Allah akan menurunkan dari langit air berupa air hujan, itu kan rahmat. Dan air itu kan sebagai sumber di dalam kehidupan. Maka di dalam surat Al-Hajj itu, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dari air kulla syai'in hayyin, semua sesuatu yang hidup. Ya, air sebagai sumber kehidupan. Ya, kita rasakan kan setiap hari minum pakai air. Ya, walaupun banyak minuman kan, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada air kopi, susu, itu kan dan sebagainya. Air kan. Nah, kemudian juga untuk masak, untuk mandi, untuk membersihkan badan, mencuci pakaian, semuanya memakai air, itu kan sumber kehidupan. Ya, begitulah air. Nah, maka di sini digambarkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum, kemudian wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah menambah, memperbanyak amwal, harta, ya, bahkan wabanin, keturunan, ya, karena keturunan anak itu kan merupakan rezeki. Jadi bagaimana ada korelasi antara hubungannya antara orang yang senantiasa istighfar, Allah ampuni, ya, kemudian Allah mudahkan kehidupannya, wa yumdidkum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, gitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka ketika membaca istighfar pun kita
harus betul-betul ya dimaknai bagaimana kita ini kan di dalam istighfar ini, di dalam meminta ampun. Ya, meminta ampun kepada Allah, meminta ampunnya dengan serius gitu kan, dengan serius. Dan salah satunya supaya kita bisa memaknai ya itu mengetahui apa yang menyadari dan mengetahui sadar apa yang kita ucapkan gitu kan. Astaghfirullahaladzim ya. Meminta ampunan gitu kan. Nah, begitupun di dalam keterangan hadis Nabi itu kan, bahwa dengan istighfar itu akan diangkat derajatnya, kemudian Allah mengeluarkan dari kesusahan itu kan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menghayati di dalam istighfar. Begitupun di dalam surat Al-Fatihah. Tadi bagaimana keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Tadi maka kalau tidak salah tadi nyambung dengan ada pertanyaan di chat supaya kita bisa memaknai ya. Sama saya pun terus belajar ya, semua kita belajar untuk bisa memaknai, merenungi bagaimana Al-Fatihah ini. Maka salah satu kajian kita di hari ini terima kasih bagi MPP begitu apa kita bisa mengetahui sedikit demi sedikit ya bagaimana intisari kemudian keutamaan. Makanya dengan kita mengetahui nanti terus merasa tertarik untuk begitulah ilmu gitu kan. Semakin banyak kita mengikuti kajian dan semakin sadar bahwa kita banyak kekurangannya. Ibaratnya penyelam gitu kan. Menyelam semakin dalam semakin sadar gitu kan. Nah, begitulah. Ya maka salah satu kita bisa memaknai surat Al-Fatihah ini ya minimal tadi mengetahui terjemahnya. Ya, terutama bagaimana kita nanti sambungannya dengan khusyuk di dalam sholat gitu kan. Ya, supaya bisa kita beribadah, apa yang kita lakukan itu tidak menjadi beban. Menjadi sebuah kebahagiaan gitu kan. Karena ketika akan sholat itu kan panggilannya hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Selanjutnya kan hayya 'alal falah. Mari menggapai keberuntungan ataupun diartikan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan kita ingin semuanya kan. Ibu-ibu tetes jamaah semuanya dan saya pun ingin kesuksesan dan kebahagiaan. Kedua itu gitu kan. Kita tidak ingin sukses saja karena ada mungkin orang sukses tapi tidak bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak sukses. Ya, kita ingin kedua-duanya, sukses dan bahagia gitu kan. Maka bisa diraih di dalam sholat. Ya, dan sholat di dalamnya ada surat Al-Fatihah. Bagaimana kita bisa memenuhi dialog yang tadi bagaimana digambarkan dalam hadis qudsi itu? Ya, kita awali dengan mengetahui terjemahnya, maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan Al-Quran, surat Al-Fatihah itu kan bahasa Arab. Dan kita bukan orang Arab. Ya. Dan berarti bukan bahasa kita gitu kan. Walaupun mungkin ada jamaah dari Arab belum ada kayaknya. Nah, nanti tetapi kita walaupun tidak bisa bahasa Arab, tidak usah berkecil hati gitu kan. Karena bisa dipelajari gitu kan. Karena yang sudah di Arab juga sudah lama, ada yang tidak bisa bahasa Arab kan, kontak juga kan. Tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Nah, kita walaupun bukan orang Arab, tidak usah berkecil hati gitu kan. Jadi bisa bagaimana memaknai, menghayati surat Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu adalah yang paling mudah untuk dihafal. Ya. Ketika kita mau gitu kan. Dalam surat Al-Qamar itu kan ada walaqad yassarnal Al-Quran. Al-Quran itu telah dimudahkan. Fahal min mudzakir. Apakah ada yang mau gitu kan? Nah, kitanya tinggal berupaya. Nah, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan ada terjemahnya. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sering dibacakan ketika sehari tilawah. Jadi ya, sudah hafal lah itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, nanti lebih nancap lagi kepada pribadi kita bahwa apapun pujian yang datang kepada kita hanyalah milik Allah. Saya bisa seperti ini adalah karena Allah gitu kan. Jadi ketika sudah mengucapkan begitupun sudah sembuh ya, alhamdulillah. Ya, udah cukup sampai sana. Ya, jangan ditambah alhamdulillah. Ini karena saya gini-gini. Ya udah pokoknya alhamdulillah itu aja. Nanti menjadi kebaikan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.
Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dimaknai betul, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci ataupun yang tersesat. Nah, minimal dibaca mengetahui terjemahnya, dan saya yakin jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu ya sudah pintar-pintar menerjemahkan surat Al-Fatihah. Ya, terus dilatih dan terus dimaknai. Jadi semuanya berawal dari kita mengetahui dulu maknanya, karena yang kita baca surat Al-Fatihah adalah bahasa Arab dan bukan bahasa kita sehari-hari. Ya, berarti berupaya untuk membaca itunya, membaca terjemahnya. Kemudian dari terjemah ya kan ada penjelasannya, atau dalam ilmunya ada tafsir, ya. Tafsir juga banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, ataupun mungkin bahasa Inggris yang sesuai dengan bahasa yang kita pakai, kita memahami, kan. Ya, baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Bagaimana tadi istighfar dengan Al-Fatihah kita maknai, dan kalau melihat berbagai keterangan, ya, itu istighfar juga surat Al-Fatihah memudahkan bagi kita. Dan ketika kita merenungi, ketika sekarang sakit belum sembuh ataupun ada masalah, ya, di sisi lain mungkin Allah masih sayang itu, ya. Jadi jangan berprasangka yang tidak baik, gitu kan. Ketika kita lagi kesusahan, kemudian kita mendekatkan, meminta kepada Allah dengan hal-hal yang baik tadi, membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, ataupun istighfar kita, dan Allah belum mengabulkan, ataupun ketika ada masalah belum diangkat masalahnya, kita berprasangka baik sama Allah. Allah masih sayang. Allah masih menginginkan rintihan kita di dalam berdoa, gitu kan. Ya, Allah masih rindu, gitu kan. Karena siapa tahu ketika masalahnya sudah selesai, tidak berdoa ataupun kurang berdoanya. Ya, kita ambil hal baiknya semata-mata untuk kebaikan pribadi kita masing-masing. Demikian yang bisa ditanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Teh Isma. Terima kasih. Baik, semoga cukup jelas Teh Isma. Baik. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Teh Dika ya, Pak Ustadz, mengenai bagaimana kalau kita kan tidak tahu bahasa Arabnya ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, mengenai, saya ingin bertanya sedikit, kan tadi Pak Ustadz bilang kalau baca sesuatu itu sebaiknya kita memang, kalau tahu artinya jadi lebih menjiwai gitu ya Pak Ustadz. Nah, kayak misalkan untuk surat-surat lain gitu Pak Ustadz yang kita nggak apa, boleh nggak sih Pak Ustadz kita jadinya gimana ya caranya biar kita hafalkan, susah juga, apalagi umur saya ini Pak Ustadz sudah mendekati setengah abad gitu. Boleh nggak saya bawa contekan gitu Pak Ustadz? Jadi sholat itu bawa contekan. Kalau di Indonesia sekarang ada yang bentuknya kayak papan ya, katanya bisa naruh apa sih kayak juz amma atau Al-Quran gitu. Di Prancis sayangnya nggak ada. Jadi pada saat kita baca, sekali aja gitu Pak Ustadz, sekali-sekali misalnya baca surat apa sambil megang kertasnya cuman buat baca artinya gitu. Bukan baca suratnya ya Pak Ustadz, tapi baca artinya gitu. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Baca artinya diucapkan di dalam sholatnya enggak, kan? Enggak diucapkan ya? Halo? Ya, jadi di dalam hati gitu Pak Ustadz. Maksudnya di dalam hati, misalnya kita baca nih, misalnya surat apa ya, yang gampang lah, Qul huwallahu ahad gitu misalnya Pak Ustadz ya. Terus habis itu kita baca artinya gitu. Tapi bukan dilafalkan ya Pak Ustadz, di dalam hati aja. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Biar lebih Ya. meresap gitu. Baik, pada dasarnya ketika sholat, ya kita pun menyaksikan itu untuk membantu ya. Ada yang mungkin ingin, salah satu upaya itu kan untuk bagaimana kita ingin sholat lebih baik. Nah, kita mungkin melihat memang ada Al-Quran, ya, ataupun ya Al-Quran yang besar disimpan di depan ketika sholat. Yang penting tidak banyak pergerakan yang membatalkan sholat, karena Imam Syafi'i menyampaikan ketika banyak bergerak ketika sholat kan membatalkan 3 kali berturut-turut itu kan. Ya, maka ketika kita bisa melihat ada yang disimpan di depan, selama itu tidak banyak gerakan, ya
Kan untuk membaca satu kali sholat ibaratnya satu halaman, berarti 2 rakaat 2 halaman kan sudah terbuka gitu kan. Saya kira tidak banyak bergerak, tidak masalah gitu kan. Ketika habis Al-Fatihah, ya kita membaca yang ada di depan, ya yang ada di depan. Ketika ingin membaca surat yang panjang yang belum hafal, ya boleh gitu kan. Nah, bagaimana dengan artinya? Ya, artinya cukup dimaknai di dalam hati kan tadi, betul. Jadi jangan sampai ya terucapkan. Dan supaya bagaimana kita memaknai dalam sholat, ini ada salah satu metode sebenarnya. Bagaimana para sahabat itu hafal Al-Qur'annya begitu melekat, dan Al-Qur'an itu betul-betul dijalankan ataupun ya menjadi panduan di dalam kehidupan. Ya, salah satunya adalah para sahabat itu, sahabat Nabi, dan ini mungkin menjadi contoh bagi kita, ya, tidak beranjak menghafal sebelum dibaca dalam sholat dan kemudian diamalkan. Begitulah Al-Quran, dan ini menjadi terus upaya kita semua. Nah, jadi maksud saya adalah untuk membantu kita menghayati bacaan sholat selain tadi Al-Fatihah, ya mungkin setelah baca surat Al-Fatihah kan surat-surat yang pendek ataupun ayat-ayat pilihan, ya boleh ya dibaca minimalkan 1 ayat gitu kan. Dan sebelumnya dibaca terjemahnya, itu akan membantu kita. Ya, seperti tadi Teteh sampaikan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya kan. Sudah insya Allah sudah hafal gitu kan. Ya, sudah hafal. Nah, kalau yang sudah hafal gitu, ketika belum tahu maknanya, bisa sebelum sholat kita baca Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya bahwa Allah itu adalah Maha Ahad, Maha Esa, Allahus Somad, ya, tempat bergantung segala sesuatu dan selanjutnya itu kan. Ya, kita itu membantu, dan adapun yang belum hafal tadi bisa dibaca Al-Qur'annya disimpan di depan tapi jangan banyak gerakan. Ya, tadi mungkin bahasanya bukan contekan ya, contekan kan kesannya negatif. Jadi membaca disimpan di depan, atau contekan juga ya. Baik. Jadi kalau contekan biasanya kan konotasinya kepada hal negatif. Ya. Jadi boleh membaca yang belum kita hafal, membaca setelah surat Al-Fatihah, ya disimpan di depan. Dan yang penting tidak banyak pergerakan yang membatalkan sholat. Dan tadi mudah memungkinkan ketika kan sholat membaca surat itu 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat yang pertama, sholat maghrib, ya, kan? Sholat maghrib yang dikeraskan kan 2 rakaat. Ya. Rakaat ketiganya membaca Al-Fatihah, tidak apa-apa. Setelahnya tidak membaca surat juga. Ya. Kemudian Isya juga sama. Ya, subuh juga 2 rakaat kan. Zuhur, Asar juga sama. Itu kan. Jadi 2 rakaat pertama yang disunahkan setelah Al-Fatihah membaca surat yang lain itu kan. Maka ketika nanti di depan dibuka Al-Quran kan otomatis terbuka ada 2 halaman. Rakaat pertama baca halaman yang satu lagi rakaat kedua kan otomatis itu tidak memindahkan lagi kan, tidak memindahkan. Kalaupun harus bergerak, yang penting gerakannya tadi karena Imam Syafi'i menyampaikan jangan banyak pergerakan di dalam sholat, ya karena dikhawatirkan akan membatalkan sholat. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Baik Ustaz, Jazakallah. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Mungkin maaf tadi ini mungkin bisa menambahkan karena kebetulan saya juga pernah beberapa kali ada yang menanyakan ini ke Ustadz yang lain. Kalau untuk sholat wajib penjelasannya tidak pernah ada membaca seperti di depan begitu ya. Karena biasanya kalau sholat wajib itu nggak terlalu panjang. Kalau sholat sunnah itu memang seperti taraweh,
karena ingin 1 juz, 1 ini atau setengah juz, 1 ini biasanya memang membaca, tapi tidak artinya, tidak dibaca artinya, hanya dibaca di depannya itu Al-Qur'annya gitu tadi ini. Itu dibolehkan gitu loh. Tapi kalau artinya nggak ada penjelasan itu. Karena memang kan seperti kata Pak Ustadz tadi, nggak boleh ada gerakan, terutama sholat wajib ya, yang bisa membatalkan 3 kali kita gerak, bisa membatalkan sholat. Begitu kan Pak Ustadz ya? Iya betul, terima Ya kasih. sebaiknya dipelajarin. Artinya mungkin tidak seluruhnya arti per kata, mungkin at least tahu surat ini menceritakan ini, surat ini menceritakan ini, maknanya gitu loh. Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Iya Makasih. betul. Ya, Intisarinya jadi ya, jadi intisari Iya. suratnya. Baik, makasih Teh Titin tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Saudari Belinda. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar tausiah seorang syekh. Beliau berkata bahwa apapun masalah baik, gembira, ataupun sedih, bentar, biar lebih jelas. Ucapkan Alhamdulillah. Bahkan ada orang yang meninggal, ucapkan dulu Alhamdulillah, lalu innalillahi. Bagaimana maksudnya tadi? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Sedikit menambahkan yang pertanyaan yang tadi. Jadi, terima kasih. Jadi, bacaan dan gerakan di dalam sholat itu kan, ya, sudah bacaan di dalam sholat kan, begitupun dengan gerakan kan sudah ditentukan. Makanya di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya. Jadi, ada yang dibaca tertentu, ya, ada yang gerakan tertentu, ya kan? Bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, kan ada contohnya, ya, ada contohnya. Maka tidak boleh menambah gerakan-gerakan selain yang wajib. Maka tadi Imam Syafi'i menyampaikan jangan banyak gerak, dan ketika gerakannya lebih dari 3 kali kan tabdulu sholat, membatalkan sholat. Begitupun dengan bacaan. Ya, jadi sholat itu kan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan yang sudah ditentukan. Ya, begitupun dengan bacaannya, jadi membaca surat dari Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, tadi surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lainnya, dan surat juga sudah ditentukan. Tidak boleh membaca surat selain dari Al-Quran, kan? Mungkin ada surat cinta dari suami, itu kan ada. Sudah ditentukan juga. Dan untuk artinya betul gitu kan. Jadi artinya dimaknai, diresapi di dalam qalbu. Jadi upaya kita, saya kira bisa apa yang akan kita baca nanti dilihat dulu terjemahnya. Ya, tidak usah banyak-banyak, mungkin 1 ayat itu. Saya kira lebih bisa memaknai. Sama halnya dengan ini, kalau ambil prinsipnya dalam gerakan jurus di dalam bela diri kan, ya, sampai disebutkan kan lebih baik 1 jurus tapi diulang 1000 kali daripada 1000 jurus hanya diulang 1 kali, itu kan. Nah, ini saya kira filosofi di dalam ini bisa kita upayakan bagaimana kita di dalam sholat, ya. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, 1 ayat 2 ayat, tapi sebelumnya kita baca artinya, kan, seperti surat yang pendek. Baik, itu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi lupa teh. Astagfirullah. Ayo Pak Ustadz baca Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai ini, seorang syekh, beliau berkata bahwa apapun baik gembira. Nah, itu. Mangga Ustaz. Iya, tadi bahwa surat Al-Fatihah ini kan sebagai isyarat alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Maka tadi kita dalam kondisi apapun mengucapkan alhamdulillah, betul. Ya. Alhamdulillah ketika kita merasa sedang mendapatkan banyak kenikmatan, tadi kalau bahasa ungkapan Arabnya tadi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan sempurna, ya, sempurna kenikmatan ini. Kita bersyukur betul, ya. Ataupun mungkin ada
doa pagi dan petang. Dalam alamat surat itu ada ungkapan Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, di pagi ini ataupun mungkin di sore ini, kesempatan ini, min ni'matin, apa nikmat apapun yang saya rasakan, au bi ahadin min khalqik, ataupun mungkin dengan perantara orang lain, ya seorang istri diberikan cincin oleh suaminya, kan itu kenikmatan, ya bahagia gitu kan maksudnya. Jadi bahagia ya dengan perantara suami, itu kan Allah sebenarnya hakikatnya, karena Allah menggerakkan hati suami untuk nih berikan kepada istrimu gitu kan, Allah yang menggerakkan itu kan. Maka di dalam doa tadi, au bi ahadin min khalqika, ataupun lewat siapapun makhlukmu ya Allah, faminka wahdaka la syarika, semua adalah atas kenikmatan darimu, faminka wahdaka la syarika, maka tidak ada sekutu bagimu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya yang kita rasa bahagia tadi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Kemudian juga ketika tadi dicontohkannya, ya memang puncak dari musibah ini adalah di dalam surat Al-Baqarah itu kan banyak. Wa nabluwannakum, Allah akan uji bisyai'in min khaufi, ketakutan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya ataupun juga minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya kematian gitu kan. Nah, puncaknya memang kematian. Maka di akhirnya adalah berikan kabar gembira, ya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan betul tadi sebelum itu, ketika kita bisa memenai ini siapa yang memberikan, Allah, maka ucapkan ya kepada Allah, sadar gitu kan. Maka tadi di dalam kondisi yang kita mungkin berat untuk menerimanya, tetapi ketika kita yakin itu adalah semua pemberian dari Allah, akan terucap alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Ya, tadi kan kondisi itu karena kehidupan itu kan bagaikan roda, ada di atas, ada di bawah. Ya, mungkin biasanya gitu kan disebutkan di atas di bawah, padahal ada kalanya di pinggir juga kan. Ya, di atas di bawah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas berbagai kondisi, dalam kondisi apapun, baik yang kita senangi ataupun yang kita tidak senangi. Karena biasanya ketika kita merasa tidak mendapatkan kenikmatan kebahagiaan, itu sebenarnya syukurnya yang kurang. Ya, maka bukan bahagia kemudian bersyukur. Bersyukur dulu kemudian bahagia. Karena rumusnya kan seperti itu. Ketika bersyukur akan ditambah. Kalau ditambah kan bahagianya juga bertambah. Ya, jadi betul ucapkan, dan ini memang berat ketika kita ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah. Tetapi coba kalau direnungi dengan karena ketika kita mendapatkan musibah pun, ya ketika diambil positifnya, ibaratnya dalam artian berpikir yang baiknya, itu jadi alhamdulillah. Makanya ini filosofi orang Sunda kan. Orang Sunda biasanya ketika ada kecelakaan, ya ada untung katanya, untung nggak meninggal itu kan. Ya, jadi ada untungnya. Itulah kalau bahasa kitanya untung itu tadi alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi biasanya sering terungkap gitu kan, untung temangot gitu kan. Jadi itu ambil sisi positifnya gitu kan. Jadi dalam kondisi musibah apapun, kita pasti menemukan sesuatu bagaimana rahman dan rahimnya Allah, ya kepada kita itu kan. Ya, ketika kita mungkin tangannya celaka satu, berpikirnya ketika bisa mengucapkan alhamdulillah apa? Alhamdulillah satu lagi tidak celaka gitu kan. Tapi kalau berpikirnya, ya Allah tadi tangan yang satu ini sembuh baik gitu kan, jadi tidak menerima. Jadi bagaimana bisa mengungkapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam kondisi yang sulit kita menerimanya? Lihat posisi yang lainnya gitu kan. Ya, tadi seperti contohnya, saya kira contohnya banyak. Seperti tangan, mungkin ibu-ibu lagi lagi nyetrika gitu kan, kesetrika tangannya, alhamdulillah yang satu masih bisa ini, ataupun alhamdulillah untung yang yang kesetrikannya yang kiri, yang kanan kan biasanya
lebih banyak berperan. Ya, saya kira itu, dan terus kita berlatih semuanya. Saya pun terus berlatih dalam berbagai kondisi, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Demikian. Baik Pak Ustadz, ini alhamdulillah kayaknya patut dibahas deh Ustadz ya. Bisa jadi pembahasan tersendiri ya Pak Ustadz ya. Karena mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas itu bukan hal yang mudah ya, khususnya bagi saya gitu Pak Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, ini mungkin bisa digabungkan ya Pak Ustadz nanti. Ini juga pertanyaan saya sebenarnya, pengen tahu nih Pak Ustadz. Kan katanya ada orang yang baca Al-Fatihah itu misalkan dibacakan sekian keutamaannya atau manfaatnya untuk ini gitu. Misalnya baca 40 kali jadi apa gitu, 7 kali jadi apa gitu Pak Ustadz. Atau baca Al-Fatihah dalam ayat kemudian ditiup fuh 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 gitu kan Ustadz. Jadi apa sebagai penyembuh gitu kan, itu bisa. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, lanjut saja. Apakah kita harus mengucapkan amin nih Pak Ustadz, mengaminkan ya? Bila memang yang dibacakan oleh imam itu adalah ternyata bacaannya tidak benar. Silakan Pak Ustadz. Itu sebagai pertanyaan terakhir. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan bacaan Al-Quran ataupun surat Al-Fatihah tadi sebagai penyembuh, syifa, ya. Secara umum memang Al-Quran itu kan sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah, minal Quran, dari Al-Quran ini, manunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa', sebagai penyembuh, ya, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ada ayat lanjutannya sebenarnya potongan itu, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang yang zalim itu adalah kerugian. Ya, jadi Al-Qur'an ini akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ya, berarti diperbaiki dulu bagaimana keimanan kita itu kan. Karena dengan membaca Al-Qur'an memang itu bertambah keimanannya. Nah, kemudian terkait dengan ayat-ayat ataupun dalam hal ini kita sedang bahas surat Al-Fatihah, memang saya pun ya mengetahui dan ada referensi gitu kan yang menyebutkan bahwa ketika surat Al-Fatihah dibacakan sekian puluh kali itu kan mempermudah rezeki itu kan. Biasanya yang paling menarik itu kan ketika disampaikan mempermudah rezeki ataupun sembuh itu kan, hal-hal itu yang membuat kita motivasi gitu kan, ya. Tidak salah memang seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya dari pengulangan itu ya, dari pengulangan itu kita melihat bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr itu walaqad atainaka sab'am minal mathani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, jadi ini terkait dengan mengulang itu kan bilangan. Nah, bilangan sebenarnya walaupun di dalam kehidupan ini, di dalam Al-Qur'an pun sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat bagaimana angka-angka itu, makanya ada yang bilang ada angka keramat katanya. Ya, itu sebenarnya angka semuanya baik. Ya, karena sekarang kalau 1 sampai 10 kan yang pokok sampai 10. Kalau tidak ada 1 saja kan nanti sulit merangkaikannya gitu kan. Ya, sulit merangkaikan. Jadi semua angka itu baik gitu kan. Ya, walaupun ada yang menyebutkan ada angka keramat. Dan memang di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka-angka itu gitu kan. Ya, bagaimana langit yang 7 sab'a samawat. Ya, ini isyarat ya bagaimana ada sebuah pengulangan yang dilakukan, ya. Intinya pengulangan itu kan rutin gitu kan, dan rutin itu adalah gambaran orang yang ikhlas. Nah, itu titik intinya adalah ya, karena ada keterangan amalan yang Allah sukai itu ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla, ya, yang dilakukan secara rutin atau bahasa kitanya adalah istiqomah walaupun sedikit. Jadi sedikit itu gambaran keikhlasan sebenarnya. Jadi teteh-teteh, ibu-ibu ketika sholat sunat duha hari ini 2 itu mudah untuk ikhlas dibandingkan dengan hari ini paling banyak kan duha 8. Ya, besok 1 minggu bolong gitu kan. Ya, lebih baik 2. Makanya dalam sholat tahajud itu ada seorang sahabat yang disinggung oleh Kanjeng Nabi. Jangan seperti fulan kan.
kana yaqumul lail fataraka gitu kan. Jangan seperti si fulan itu, dia malam itu rajin sampai melaksanakan sholat qiyamul lail tahajud 12 rakaat paling banyak, kemudian fataraka, dia tinggal selama 1 tahun ibaratnya gitu kan. Nah, jadi lebih baik itu. Ya, dari pengulangan ini yang saya tangkap adalah bagaimana kita rutinnya itu. Jadi indikator keikhlasan itu. Jadi kalaupun tadi ada angka keramat mau dibaca 40 ya, 40 juga kan ada dalam Al-Qur'an. Itu bagaimana Musa menerima itu, menerima wahyu, dan sebelumnya arba'ina yauman ya. Kalau Kanjeng Nabi kan bertahanus, bersemedi. Ya, sebelumnya kalau kita kan puasa 1 bulan 30. Jadi angka itu sebenarnya menurut saya bagaimana kita ya bisa, silakan mau baca 40, mau baca 70 gitu kan, mau baca 100 ya, disesuaikan dengan bagaimana kita nyaman merasa, karena itu perasaan itu nanti Allah yang memberikan. Saya nyaman membaca 40 gitu kan. Ya, udah baca 40 kali. Nanti temukan keajaibannya gitu kan. Sebagaimana ini. Ya, jadi kalau menurut saya terkait dengan bilangan itu, karena bilangan itu semuanya baik, walaupun tadi ada angka-angka yang Allah sebutkan, ya kita tinggal memilih saja gitu kan. Dan intinya adalah rutinnya itu, ya mau dibaca berapa kali, dan karena yang susahnya yang rutinnya gitu kan, ya yang syukur kalau sekarang mau banyak 1000 kali gitu kan, udah 1000 kali itu istiqomahnya, itu nanti puncak keikhlasan, ya jadi mengulang-ulang itu yang hebatnya gitu. Jadi silahkan mau 7 kali, mau 10 kali, mau 9 kali, 9 mungkin kan paling songo gitu kan. Mau 17 kali sama dengan sholat 17 rakaat. 40 kali tadi ada bagaimana Nabi Musa itu kan menerima wahyu, sebelumnya kan menetap itu selama 40 hari gitu kan. Ataupun 100 kali mungkin. Ya, kita pun kan membaca setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, digenapkan sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, selanjutnya 100 kali gitu kan. Ya, jadi yang mudah bagi kita silahkan, ya walaupun tadi ada angka-angka yang Allah sebutkan itu adalah sebagai isyarat sebenarnya itu kan. Nah, kemudian terkait dengan tadi ditiupkan ke dalam air ya, ke dalam air biasanya gitu kan. Ya kan ada dulu profesor dari Jepang kalau tidak salah yang meneliti bagaimana air itu berdampak ketika dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi Al-Qur'an kan semuanya baik gitu kan. Nah, jadi itu adalah ada di dalam ini kan namanya tabarruk kan, walaupun ini diperdebatkan tabarruk mengambil berkah ya, salah satunya dengan karena memang kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, dan ambillah wasilah ya, tadi wasilah itu kita beribadah, kita apa namanya berwasilah dengan amal soleh. Kita masih ingat ceritanya bagaimana 3 orang yang ada di dalam guha, ya dibukakan pintu guha itu. Yang pertama berdoa karena sebab kebaikannya begini disebutkan, makin 3 kali kan berdoa itu dengan disebutkan kebaikan itu wasilah, kan wasilah amal soleh itu kan. Nah begitupun ketika ditiupkan dan ketika kita akan mengobati badan kita yang sakit gitu kan, ya kita bisa dengan membacakan tadi surat Al-Fatihah dan dipegang itunya apa namanya posisi yang sakitnya itu kan, dipegang posisi yang sakitnya itu kan, ya ketika di tangan dipegang auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada energi, ada kekuatan gitu kan, ya begitupun tadi ketika mungkin di dalam ke air kan, karena air itu kan tadi sudah diteliti itu kan bagaimana kalimat thayyibah yang dibacakan akan berdampak gitu kan. Nah, jadi bisa ya kan, bisa dibacakan. Kemudian terakhir apa tadi teh? Jadi lupa lagi. Apakah kita tetap mengaminkan Pak Ustadz bila kita tahu imannya kurang baik? Apalagi kalau ini mungkin bagi para suaminya yang mu'alaf gitu Pak Ustadz, terus mau jadi imam gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, di dalam membaca ayat Al-Quran, ya memang disesuaikan dengan bagaimana yang dibaca. Ya, maka dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika sholat itu ada kalanya menangis. Ya,
Menangis karena apa? Karena menghayati, memaknai apa yang dibaca ketika sholat. Ya, maka disunahkan memang ketika membaca ayat-ayat yang ya semua ayat baik itu kan. Ketika membaca ayat tentang kebahagiaan, contohnya cerita tentang surga gitu kan, ya, ataupun yang lainnya gitu kan, ketika kebahagiaan, ya, nah, bagaimana hubungan yang harmonis antara kehidupan keluarga gitu kan, ya, ataupun mungkin ayat-ayat tentang siksaan, ya, kita diminta untuk berlindung, ya, nauzubillah kan salah satu kalimat perlindungan kan nauzubillah min dzalik. Maka di dalam beberapa ayat contohnya ketika membaca akhir surat Al-A'la gitu kan, suhufi Ibrahim wa Musa kan, ada yang baca alaihi salam gitu kan. Itu ketika sholat boleh, tetapi jangan keras-keras gitu kan. Ataupun akhir surat apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Bukan, wattini wazzaitun. Akhirnya kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bahwa bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Ya. Jawabannya adalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, tidak ada hakim yang paling bijaksana, ya, yang maha bijaksana hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun di dalam ayat-ayat yang lain gitu kan. Nah, jadi mengucapkan amin itu kan sebagai doa, ya. Nah, disunnahkan ketika membaca amin ini memang dalam tadi akhir surat Al-Fatihah karena sebagai doa. Yang lainnya kalau kita mengetahui, ya kan, seperti yang dibaca di surat Al-Furqan kan ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, amin. Ataupun doa di dalam Al-Quran yang ini biasanya pertanda sebagai akhir dalam kegiatan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ada di surat Al-Baqarah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun ketika imamnya membaca banyak kan doa-doa Rabbana 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 itu kan. Ataupun awal-awal surat Al-Imran, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Ya. Ataupun ayat sebelumnya minta petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Ya mungkin lebih mudahnya kalau yang Rabbana itu kan meminta doa. Ya akhirnya amin. Banyak kalimat-kalimat yang ayat-ayat tentang doa Rabbana. Ya. Memudahkannya mungkin seperti itu gitu kan. Pokoknya Rabbana itu kan doa gitu kan. Diakhiri amin gitu kan. Ya. Sama dengan meminta perlindungan juga kan. Rabbana wa atina ma wa'antana ala rusulina wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hinakan kami nanti di hari kiamat. Ya. Banyak pokoknya rumusnya ini mungkin rumus simpelnya bagi kita yang tidak mahir bahasa Arab, yang belum memahami Al-Qur'an, ketika Rabbana itu berarti doa. Amin gitu kan. Nah, kalau ada ini apa namanya ada kalimat dalam akhir Al-Quran itu azabun alim gitu kan. Ya tergantung redaksi awalnya. Kalau jauhkanlah kami dari azab yang pedih gitu kan, azabun alim. Ya amin juga kan akhirnya gitu kan. Ya, jadi saya kira rumusnya paling mudah, Rabbana itu kan doa, akhirnya amin gitu aja. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi. Baik Ustadz Atunun Pisan Zakallah, semoga cukup jelas tadi ya jawaban dari Ustadz. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan dikirimkan lewat tadi seperti saya tulis, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG, bisa juga lewat WhatsApp ya, bisa dijapri. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada Ustadz pertanyaan berikutnya. Baik, karena sudah waktunya juga, Alhamdulillah sudah bisa kita tutup. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas ilmunya hari ini. Betul menambah wawasan saya pribadi dan juga semoga bisa menambah ilmu bagi semua yang hadir di sini, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi untuk meminta Ustadz Aib untuk berdoa, saya mohon diri, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan baik tutur kata pun bahasa tubuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Desi, mangga. Atunun Teh Dini, terima kasih Atunun Pak Ustadz atas ilmunya pagi ini. Pak Ustadz boleh pimpin doanya Pak Ustadz sebelum saya tutup. Baik. Silakan, Jamaah Pak. sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang baik yang dirahmati Allah, sama-sama kita akhiri majelis ini dengan kita bermunajat berdoa kepada Allah. Ya, semoga semua kita senantiasa Allah lindungi sehat walafiat dimanapun kita berada, orang-orang yang kita sayangi juga senantiasa sehat Allah lindungi, dan apapun hajat, keinginan, kebutuhan kita, karena tentunya setiap saat kita mempunyai keinginan dan mempunyai keperluan, dan hanya Allah ya yang bisa mencukupinya. Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, alhamdulillah, 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 hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazid. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir umurana ya Rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ya Rabb, ampunilah dosaku semua. Wala hamman illa fardajtah. Siapapun yang mempunyai kebingungan di antara kami, Engkau mudahkan ya Rabb. Wala dainan illa qadaitah. Siapapun yang mempunyai sangkut hutang piutang, Engkau mudahkan untuk melunasinya ya Rabb. Wala maridan illa syafaitah. Siapapun di antara kami yang sakit ya Rabb, Engkau sembuhkan ya Rabb, karena hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Allahumma rabbana azhibil basa ishfi ya Rabb, anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Siapapun di antara kami yang mempunyai keinginan keluarganya, keturunannya, Engkau mudahkan ya Rabb. Mudahkanlah keturunan kami anak-anak untuk belajar, memahami agama, memahami kehidupan ya Rabbana ya Karim. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Siapapun di antara kami yang Engkau belum berikan keturunan, Engkau berikan yang terbaik ya Rabb, karena hanya Allah yang maha memberikan keturunan yang terbaik. Rabbana hablana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Hablana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan amal ilmu yang telah kami ketahui ya Allah. Mudahkanlah kami untuk beramal saleh ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun, terima kasih semuanya, Teh Desi dan tadi Mbak Beta, luar biasa pantunnya. Itu intisari dari pembahasan yang kita bahas ya. Subhanallah. Dan semuanya teteh-teteh jamaah, semoga semuanya senantiasa sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk para sahabat semua yang sudah hadir di kajian pagi ini. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.